Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang keempat, kita akan membahas analisis aktivitas investasi. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu menginvestasikan dana mereka itu dalam dua hal, yaitu aktiva lancar maupun aktiva tetap. Dalam menganalisis aktiva lancar maupun aktiva tetap, kita memerlukan dua tahap analisis, yaitu analisis akuntansi dan analisis finansial. Ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk melakukan analisis, yang tentu alat itu dari satu analisis ke analisis yang lain itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah analisis komparatif. Analisis komparatif ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis years to years dan analisis angka indeks. Analisis year to years itu digunakan untuk mengukur perubahan kas 2 tahun, yaitu tahun pertama dan tahun yang saat ini. Sedangkan analisis angka indeks itu minimal harus mengukur 5 tahun laporan keuangan. Tujuannya adalah sebagai dasar untuk perusahaan dalam menyusun prospektif laporan keuangan perusahaan. Terus analisis common size. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui komposisi aktiva lancar terhadap aktiva tetap, komposisi aktiva tetap terhadap total aktiva, dan komposisi aktiva lancar terhadap total aktiva. Di sini akan diketahui bahwa apakah ada keseimbangan komposisi dari komponen-komponen yang ada pada aktiva lancar maupun aktiva tetap ketika dibandingkan dengan total aktiva. Untuk rasio kas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan, terutama kas mereka, untuk melunasi kewajiban jangka pendek mereka. Juga ada analisis terkait dengan perputaran kas. Kas yang ada di perusahaan itu didukung oleh penjualan, didukung oleh investasi, didukung oleh pendanaan. Peningkatan kas yang terbaik itu adalah dari penjualan produk mereka, bukan dari pendanaan, karena pendanaan adalah kas yang didanai dari pinjaman bank. Yang kedua, komponen dari aktiva lancar itu adalah piutang. Ketika melakukan analisis piutang, maka perlu kita perhatikan adalah umur piutang, komposisi piutang. Yang dimaksud dengan komposisi piutang itu adalah strata pelanggan kita. Strata pelanggan yang ada dalam perusahaan. Ada pelanggan itu kakap, ada pelanggan itu kelas menengah, ada pelanggan itu kelas biasa. Terus yang kedua, yang perlu kita teliti juga itu adalah daftar umur piutang. Dari daftar ini akan kita ketahui pelanggan siapa aja yang tidak menunggak, pelanggan siapa saja yang menunggak dalam 30 hari, dan pelanggan siapa saja yang menunggak lebih dari 30 hari. Selanjutnya, kita dapat melakukan analisis finansial terkait dengan piutang. Ada beberapa alat yang bisa digunakan ketika mengukur
analisis finansial piutang itu yang pertama adalah angka indeks. Angka indeks ini adalah digunakan untuk mengukur pertumbuhan atau perubahan piutang dari tahun dasar ke tahun yang ingin diukur dan minimal sama, yaitu 5 tahun. Yang kedua, komparatif year to year, itu membandingkan cuman 2 tahun untuk mengukur perubahan piutang yang ada dalam perusahaan. Analisis piutang selanjutnya itu bisa dengan waktu pengumpulan piutang. Semakin cepat waktu untuk mengumpulkan piutang, maka perusahaan itu akan semakin cepat pula atau semakin kecil adanya penunggakan piutang. Sedangkan perputaran piutang itu adalah untuk mengukur seberapa cepat penjualan itu dilakukan, seberapa cepat penjualan itu dapat ditagih gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah persediaan. Ketika melakukan analisis persediaan, yang perlu diperhatikan adalah pengukuran persediaan. Ada beberapa penilaian yang digunakan untuk mengukur persediaan, yaitu kayak LIFO, FIFO, average, dan seterusnya. Sedangkan analisis finansial terkait dengan persediaan itu sama ya. Ada analisis komparatif angka indeks untuk mengetahui perubahan dari tahun dasar ke tahun yang ingin diukur. Terus juga ada komparatif year to years, ada perputaran persediaan. Semakin tinggi perputaran maka semakin baik pengelolaan persediaan yang ada. Begitu juga semakin cepat waktu untuk menjual persediaan itu akan semakin baik dalam mengelola persediaan, karena persediaan di gudang itu tidak menumpuk terlalu banyak. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan analisis aktiva tetap. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan analisis aktiva tetap. Yang pertama adalah terkait dengan umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Terus juga terkait dengan jenis aktiva tetap yang ada dalam perusahaan. Untuk mengukur apakah aktiva tetap itu efektif atau tidak, maka biasanya kita akan menggunakan analisis khusus untuk aktiva tetap. Yang pertama adalah perputaran aktiva tetap. Di sini adalah untuk mengukur bagaimana manajemen dalam mengelola aktiva tetap itu dalam menunjang penjualan. Setelah itu selanjutnya kita akan mengukur kemampuan aktiva tetap dalam menunjang menghasilkan laba bersih. Terus juga kita akan mengukur seberapa besar sih porsi aktiva tetap jika dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Selanjutnya kita akan mengukur proporsi perbandingan aktiva tetap dengan ekuitas pemegang saham. Yang terakhir kita akan mengukur rasio modal yang didanai. Dalam persamaan akuntansi itu ada aktiva sama dengan hutang ditambah ekuitas. Namun di sini yang diukur adalah cuman aktiva tetapnya untuk mendanai hutang jangka panjang dan didanai dari pemegang saham. Jadi aktiva tetap itu dananya sumbernya dua, yaitu hutang jangka panjang maupun ekuitas pemegang saham.